Aduh, kok ini kok soalnya susah banget ya. Dari tadi gue pengen ngerjain tuh kayak nggak bisa-bisa mulu dah. Aduh. You are given an integer array height of length n and there are n vertical lines drawn such that the endpoints of the I and line are I0 and I height I. The return maximum amount of water container can store. Gimana ya? Aduh, gimana cowok? Tadi perasaan barusan diajarin sama Pak Rinaldi soal-soal beginian sebagai cara greedy. Cuman sekarang pas gue pengen coba ngerjain di code gak bisa. Kira-kira gimana ya? Hmm, apa gue coba tanya teman gue deh si Fatih. Nih, boleh tanya nggak? Apa Pak? Kira-kira lu jago greedy tuh dari mana ya? Kayak lu kan bisa paham gitu konsep-konsep greedy tuh. Gimana kira-kira? Aduh Pak, kalau mau jago greedy lu harus kerjain tugas ini. Coba lihat, coba. Mana? Turbus 105 tahun 2025 merupakan sebuah turbus di mana kita akan mengimplementasikan algoritma greedy di permainan Battlecode 2025. Apa itu Battlecode 2025? Battlecode 2025 merupakan sebuah strategi berbasis real time di mana kita mengatur behavioral bot-bot yang ada dan trotoar yang ada sesuai dengan mengimplementasi dengan menggunakan kode yang kita buat dalam kode Java. Nah, pada Turbus 105 ini kita desain untuk memiliki 3 variasi bot yang berbeda untuk dipekerjakan dalam Turbus ini. Tiga variasi bot ini merupakan 3 variasi bot yang memiliki standar, aturan, strategi, dan filosofis yang berbeda-beda pada masing-masing bot tersebut. Pada salah satu dari 3 variasi bot tersebut terdapat salah satu bot yang saya kembangkan sendiri yang merupakan alternatif bot 1. Di mana alternatif bot 1 ini merupakan sebuah bot dengan filosofis try to hold it to end game. Jadi basically adalah kita akan strateginya adalah kita menahan gamenya selama-lama mungkin agar kita bisa memasuki ke tahap end game. Nah, pada apa sih maksudnya dari itu? Nah, jadi pada game game misalnya seperti ini kita memiliki sebuah permainan game yang dimana awalnya robot saya merupakan akan mengerahkan soldier sebanyak-banyaknya untuk mengisi dan membuat sebuah tower sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya ada sebuah tower musuh akan memprioritaskan untuk menghancurkan tower musuh itu tersebut. Nah, apa fungsi dari tower ini? Tower ini merupakan sebuah pemangku atau pembuat sumber daya yang sangat krusial karena pada filosofis dari strategi ini ada sebuah robot yang menurut saya merupakan sebuah robot yang lumayan OP, yaitu Splasher. Kalau misalnya kita selalu tahan sampai end game dan kita bisa mencetakkan Splasher sebanyak-banyaknya, kita bisa membuat Splasher yang sangat banyak yang bisa memiliki kemampuan untuk mengoverride tile musuh, di mana kita bisa menggantikan dengan tile kita sendiri. Dan kalau misalnya spesial-spesial yang ada bisa dikerahkan dan bisa mengincar ke daerah-daerah musuh, kita bisa dengan mudah menghabisi musuh yang ada dan mencapai objektif kita, yakni paint 70% dari semua map yang ada dengan tile-tile kita sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi utama dari mainbot yang telah kami bikin. Nah, untuk strategi dari mainbot ini sendiri, itu tuh untuk algoritma pathfinding-nya, itu tuh kami tidak menggunakan algoritma lain, melainkan kami itu mengandalkan strategi algoritma greedy murni, yang dimana bot itu untuk setiap langkahnya, bot akan bukan cuma ngelihat satu petak atau beberapa petak yang ada di depan bot tersebut, tetapi bot tersebut itu tuh akan memindai sampai 20 sampai radius sekitar 20 petak. Nah, jadi jika arah yang dituju oleh bot tersebut itu tuh memiliki banyak petak kosong, maka skornya yang telah kami set untuk bot tersebut itu tuh akan plus 3 atau akan bertambah 3. Nah,
kalau misalnya bot tersebut itu tuh dia mengarah ke wilayah dari bot musuh, skornya itu tuh akan +5. Nah, jadi kesimpulannya bot yang kami buat itu tuh akan mengambil langkah greedy ke arah dengan skor tertinggi atau ke kotak dengan skor yang paling tinggi. Selanjutnya, jika bot mendeteksi ada bot lain atau bot teman yang ada di dekatnya, maka kalau misalnya bot tersebut itu tuh akan misalnya akan mengarah ke daerah sekitar bot temannya tersebut, itu tuh bot tersebut akan mendapatkan penalti -30. Nah, ini tuh yang ngebuat bot yang kami bikin itu tuh menyebar ke segala arah buat ngecat, ya, untuk ngecat kotak-kotak yang masih kosong ataupun mengambil alih kotak dari atau mewarnai kotak dari musuh. Jadi sehingga bot yang kami buat itu nggak akan menumpuk di satu titik. Nah, salah satunya kami tuh menyadari ketika bikin bot ini, kami tuh menyadari bahwa untuk greedy ini sendiri, untuk penerapan algoritma greedy pada bot ini sendiri, ya itu tuh dapat membuat bot yang telah kami bikin itu tuh stuck atau gampang mondar-mandir lah istilahnya. Nah, jadi di implementasi main bot atau bot utama kami ini, kami menambahkan suatu heuristik yang dimana bot tersebut itu tuh dapat mengingat lokasi terakhirnya. Jadi lebih tepatnya 8 lokasi terakhirnya. Jadi kalau misalnya bot tersebut itu tuh pengen kembali ke titik tersebut atau titik yang ada di lokasi terakhirnya, maka bot tersebut itu tuh bisa terkena penalti sebesar -500. Nah, jadi kami memaksa bot yang telah kami bikin itu tuh maju untuk mencari kotak kosong atau mencari kotak-kotak yang lain yang ada di area baru lah. Gitu. Nah, selanjutnya biasanya kan bot yang ada di Battlepod itu sendiri ya mereka tuh cuma kayak nyari ruins yang terdekat gitu. Nah, jadi pada bot yang telah kami bikin, kami tuh menggunakan heuristik jarak. Nah, jadi jarak itu tuh kami bandingkan dengan nilai yang ada di sekitar area tersebut. Nah, jadi bot akan mengecek sekitar area ruins. Jadi kalau misalnya di daerah sekitarnya itu tuh dikuasai oleh bot musuh atau bot lawan, jadi skor dari ruins tersebut itu tuh akan bertambah 5. Jadi kalau misalnya kosong akan bertambah 3. Nah, lalu selanjutnya akan dikurangi dengan jaraknya. Yang membuat bot kami itu tuh akan lebih memilih jalan yang lebih jauh untuk ngebikin tower di pada map gitu, daripada bikin tower yang ada di base sendiri yang otomatis ya udah aman gitu. Dan untuk terakhir, kami pada strategi yang kami implementasikan pada bot kami ini, kami kami menambahkan state driven heuristics yang dimana kalau misalnya cat dari bot tersebut itu tuh berada di bawah 20%, maka bot tersebut objektifnya akan berubah. Jadi daripada bot tersebut itu tuh harus mencari area baru atau kayak kotak kosong atau mengambil alih kotak milik lawan. Nah, bot yang kami bikin ini akan memaksa bot tersebut itu tuh akan mencari paint tower yang terdekat buat nge-reveal cat dari bot tersebut. Nah, sebaliknya kalau misalnya bot yang kami bikin itu tuh tiba-tiba melihat tower musuh yang ada di jarak atau yang di daerah yang dia tuju, maka bobot untuk menghancurin tower tersebut itu tuh akan menjadi prioritas utama. Jadi bot yang kami strategi bot yang kami implementasikan itu tuh dia akan langsung menghancurkan gitu. Jadi kayak objektifnya langsung berubah daripada untuk mecat petak-petak kosong yang ada di sekitarnya. Nah, bot ini akan lebih memilih untuk menghancurkan tower tersebut gitu. Oke, untuk strategi selanjutnya sangatlah mudah. Saking mudahnya akan kita buat from scratch saat ini juga. Akan kita import dulu boilerplate yang dibutuhkan. Lalu kita akan membuat fungsi yang akan menjalankan robot atau gamenya. Sudah selesai.
algoritma ini menggunakan heuristik bahwa kita harus mengalah walaupun benar. Itu saja. Nah, untuk alternatif solusi selanjutnya akan digunakan dua heuristik, yaitu yang pertama untuk memaksimalkan sumber daya chips dibandingkan sumber daya lainnya, dan kemudian yang kedua untuk memprioritaskan teritori chat yang jauh dan mendalam ke daerah lawan. Nah, heuristik ini berdasarkan observasi-observasi tertentu dan eksperimen. Dan dari heuristik tersebut, maka akan didapatkan peran-peran atau pembagian unit lebih lanjut, yaitu soldier akan dibagi menjadi dua peran dengan tanggung jawab yang saling lepas, yaitu assault dan support. Soldier dengan peran assault akan melakukan serangan mendalam yang tidak melebar tapi mendalam ke daerah musuh, jadi fokus mendalam. Dan soldier dengan peran support akan cenderung berjalan ke area sekitar tempat spawn dan membangun menara secepat mungkin untuk mendapatkan resource. Nah, kemudian Mopper akan bekerja sama dengan soldier tipe support dalam fase membangun menara dan akan lebih aktif dalam mempertahankan daerah yang telah diklaim daripada musuh. Lalu Splasher akan menjadi senjata utama yang melakukan serangan untuk ekspansi wilayah. Nah, jadi Splasher ini akan menjadi ujung tombaknya dalam mendapatkan chat di daerah lawan. Nah, bedanya apa dengan soldier tipe assault? Soldier tipe assault akan menyerang secara pasif dan secara cepat. Jadi dia akan muter-muter saja dan berusaha menyerang. Tetapi yang akan menjadi sumber utama serangan adalah Splasher. Kemudian dari heuristik tersebut kita akan menyusun strategi dari fase-fase game seperti ini. Di awal kita akan memunculkan banyak soldier dengan tipe support untuk berusaha membangun menara. Menara yang diprioritaskan di awal yaitu menara chips atau uang. Nah, kemudian setelah beberapa lama, setelah game bermulai, maka akan mulai muncul Mopper, di mana Mopper akan membantu soldier tipe support dalam membangun menara. Dan jadi kita fokus menara chips dengan soldier support dan dengan Mopper terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah memasuki fase-fase selanjutnya, yaitu fase mid game. Nah, di mid game ini akan mulai muncul soldier tipe assault yang akan menyerang ke dalam daerah musuh, dan tipe-tipe lainnya seperti support dan tipe splasher akan muncul. Nah, splasher akan menyerang secara sporadis ke dalam, jadi serangan tidak berfokus melebar tapi mau berfokus masuk ke dalam daerah musuh untuk menciptakan gangguan di dalam daerah musuh sehingga sumber daya musuh terganggu. Nah, itu adalah inti dari heuristik atau strategi ini. Nah, kemudian muncul splasher di mid game hingga late game dan berfokus pada menyerang, sedangkan di awal tadinya hanya berfokus membangun, dan terakhir ini kita juga berfokus untuk membangun upgrade dari tower. Nah, di mana Splasher kita lihat di sini akan berperan sangat aktif untuk menyerang dan merupakan sumber utama dari heuristik ini. Dan terlihat juga bahwa soldier tipe assault ini sangat berguna karena dia menyerang secara pasif dan dia akan berusaha membantu Splasher dalam menyerang tower-tower. Dari kelompok kami, setelah kita mengimplementasikan 3 variasi bots dengan strategi yang berbeda-beda dengan pendekatan greedy, kita bisa menyimpulkan bahwa pendekatan greedy pada game Battlecode 2025 memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya algoritma greedy dalam Battlecode 2025, greedy merupakan salah satu algoritma yang lumayan efisien dan lumayan gampang untuk diimplementasikan dan bisa memberikan hasil yang sangat efektif dibanding dengan bot-bot lain yang memiliki algoritma yang berbeda. Namun, karena greedy tidak menjamin suatu solusi yang paling optimum pada setiap kasus, maka ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada satu contoh, ketika pathfinding, jika menggunakan greedy, bisa saja langkah yang dilakukan oleh bot-bot tersebut tidak selalu merupakan langkah yang selalu optimum dibanding jika menggunakan algoritma yang lain. Oke, sekian aja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.